Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Miftahul Jannah dari kelas 12 Farmasi 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memperoleh minyak atsiri. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu minyak atsiri. Minyak atsiri disebut juga minyak menguap atau minyak terbang. Minyak atsiri adalah campuran bahan-bahan yang berbau keras yang menguap, yang diperoleh baik dengan cara penyulingan atau perasan simpesia segar maupun secara sintetis. Minyak atsiri itu diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, misalnya dari daun, bunga, kulit buah, dan buah, atau dibuat secara sintetis. Untuk memperoleh minyak atsiri ada 3 cara. Yang pertama yaitu cara pemerasan. Cara pemerasan ini adalah cara yang paling mudah dan masih dapat dikatakan primitif. Cara ini hanya dapat dipakai untuk minyak atsiri yang mempunyai kadar tinggi dan minyak atsiri yang tidak tahan terhadap pemanasan. Contohnya yaitu minyak jeruk. Nah, ini ada gambar proses pressing atau pemerasan dari minyak atsiri. Jadi atsiri akan diperas ke bagian kotak-kotak ini. Jadi melalui ini akan terjadi pemerasan. Simpesia kalian masukkan dari corong lalu ke bawah melalui proses pemerasan dan dihasilkan di dalam wadah yang ini. Cara yang kedua ada cara penyulingan atau destilasi. Destilasi dibagi menjadi 2, ada yang cara langsung dan ada yang cara tidak langsung. Cara langsung atau menggunakan api langsung. Bahan yang akan diolah dimasukkan ke dalam sebuah bejana di atas plat yang berlubang, dan bejana itu berisi air. Uap air yang naik melalui lubang dan melalui sebuah pendinginan. Kemudian minyak yang keluar dengan uap air ditabung. Cara ini hanya dapat digunakan untuk jumlah bahan bakal yang sedikit, karena jumlah air yang akan menjadi uap dan membawa minyak terbatas jumlahnya. Kemudian cara yang tidak langsung atau destilasi uap. Bahan yang akan diolah dimasukkan ke dalam sebuah bejana dan ditambah dengan air. Alirkan ke dalamnya uap air yang berasal dari bejana lain. Cara ini dapat digunakan untuk bahan bakal dalam jumlah yang besar, terutama bahan bakal yang mempunyai kadar minyak atsiri yang sangat rendah. Dari kedua cara penyulingan tersebut, pada bejana penampungan akan terdapat 2 lapisan, yaitu air dan minyak atsiri. Letak minyak atsiri dan air tergantung pada berat jenisnya. Berat jenis minyak atsiri lebih tinggi daripada berat jenis air, maka minyak atsiri berada di bawah dan sebaliknya. Kedua lapisan ini dapat dipisahkan, dan setelah dipisahkan sisa air dapat dikeringkan dengan menggunakan zat-zat pengering, contohnya Na2SO4 Excitatus. Pengeringan sisa air ini perlu dilakukan sebab dengan adanya sisa air tersebut, minyak atsiri akan lebih cepat rusak atau menjadi tengik. Bila lapisan minyak atsiri dan air sukar dipisahkan, dapat ditambahkan NaCl jenuh untuk menarik airnya. Ini ada gambar proses penyulingan sederhana dari simpesia yang telah dilarutkan dalam pelarut, dimasukkan ke dalam sini cairannya. Kemudian akan diuapkan, jadi ini diatur suhunya sesuai dengan titik didih minyak atsiri tersebut. Kemudian nanti minyak atsiri menguap melalui sini atau melalui kondensor. Kondensor ini uap dari minyak atsiri itu akan diumbunkan atau didinginkan sehingga uapnya itu akan berubah menjadi air lagi dan menetes ke dalam labu sebelah kanan ini. Cara yang ketiga yaitu cara empiriolyte. Biasanya untuk minyak atsiri yang berasal dari bunga yang digunakan untuk kosmetik. Daun bunga disebarkan di atas keping gelas yang lebih dulu dilapisi dengan lemak atau gemuk. Dibiarkan beberapa lama tergantung dari jenis daun yang diolah. Contohnya bunga melati yaitu selama 24 jam.
Kemudian daun bunga diangkat, diganti dengan yang segar sampai beberapa kali, sampai lemak itu benar-benar jenuh dengan minyak atsiri. Biasanya lemak itu dapat digunakan untuk 30 kali. Kemudian lapisan lemak dikerok atau dilarutkan dalam alkohol absolut. Minyak atsiri akan larut, sedangkan lemaknya tidak akan larut, sehingga lemaknya dapat dipisahkan dari minyak atsiri. Minyak atsiri yang ada dalam alkohol disuling secara vakum dengan alat evaporator vakum. Alkohol yang digunakan bukan alkohol vertior, sebab waktu diuapkan, uap air akan membawa minyak atsiri tersebut. Cara ini dapat digunakan untuk bahan bakar dengan kandungan minyak atsiri yang rendah dan tidak tahan terhadap pemanasan. Jadi jika dilihat ada kelopak bunga mawar, dan ini juga kelopak bunga yang di bawah ini ada lemak. Jadi lemak ini untuk menyari minyak atsiri yang ada di kelopak bunga ini. Jadi yang putih-putih agak kekuningan ini adalah lemak. Nanti minyak atsiri dari kelopak bunga ini akan jatuh ke lemak semua. Jika sudah banyak atau sudah penuh, minyak atsirinya baru kita ambil lemaknya untuk kemudian disuling. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang cara memperoleh minyak atsiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.